Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kemarin kita sudah mengambil sedikit alat-alat penasab di matan bahwa dia ada 10. Sekarang ini kita akan masuk di syarah penyebutan alatnya sekaligus contoh. Karena kita butuh contoh. Dan seperti kebiasaan penulis, beliau akan contohkan ayat Al-Quran. Jika ada ayatnya, ya, dari alat penasab ini. Kita baca asy-syarhu syarah. Al-aslu fi nasbil mudhari'i antakuna ayyakuna bil fathati. Asal dalam tanda nasab fi'il mudhari' itu dengan fathah. Itu sudah lewat ya. Asal dalam nasab fi'il mudhari ayyakuna bil fathah. Dia dengan tanda fathah. Wa yanubu anha hadfun nun. Dan yang menggantikan darinya adalah penghilangan nun. Fil af'alil khamsah, pada af'alul khamsah. Pada af'alul khamsah. Kemudian kata beliau wa yunsobul fi'ilul mudhari'u. Kalau itu tadi hanya sekedar pendahuluan saja supaya ditahu yang telah lewat. Wa yunsobul fi'ilul mudhari'u, dinasab fi'il mudhari' idza waqa'a ba'da wahidin min hadhil hurufil asyarah. Jika terletak, jika waqa'a terletak ba'da setelah wahid salah satu min hadhil hurufi dari huruf-huruf ini al-asyarah yang 10, yaitu dari 10 huruf-huruf ini. Jadi kalau dia terletak setelah salah satu dari 10 ini fi'il mudhari dinasab. Fi'il mudhari dinasab. Pokoknya kalau ada salah satu dari 10 ini nasab. Mau nanti dia nasab dengan sendirinya atau dinasab dengan perantaraan an. Pokoknya kalau antum dapat nasab. Dapat nasab. Apa itu? Beliau akan sebutkan contoh masing-masing. Ahaduha, salah satunya an. Salah satunya an. Nahwu qawlihi ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum yukhaffifa. Sementara sebelumnya yuridu. Sebelumnya fi'il mudhari juga. Tapi di dhammah. Kenapa? Tidak ada alat penasab dan penjazam. Sekarang yukhaffifa. Kan sama fi'il mudhari. Kenapa dia dinasab? Antum bilang apa? Ada siapa? An. Itu yang menasabnya. Ada an penyakitnya. Jadi kalau ada an, nasab. Ada an, nasab. As-tsani yang kedua lan. Alat penasab yang kedua lan. Nahwu qawlihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala. Walan yukhlifallahu wa'adahu. Yukhlifa. Fa. Di fathah. Kenapa di fathah? Ada lan penyakitnya. As-salisu yang ketiga idzan. Idzan. Termasuk alat penasab idzan. Nahwu qaulika, contoh ucapan kamu. Idzan ukrimak. Ukrima. Dibaca ma karena ada sebab. Idzan. Jawaban liman qala lak. Sebagai jawaban terhadap orang yang berkata kepadamu. Uridu an azuroka. Dia ngomong begitu. Uridu an azuroka. Saya mau mengunjungi kamu. Azuroka menziarahimu. Ya kan? Saya mau mengunjungi kamu. Antum jawab apa? Idan ukrimak. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Apa maknanya? Uridu an azuroka. Saya ingin menziarahi kamu. Dia bilang idan ukrimak. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Syahid kita bukan yang kedua ya. Bukan uridu an azuroka.
Itu azuroka mansub dengan an. Syahid kita yang pertama. Idan ukrimak. Idan ukrimak. Dibaca fathah karena ada sebab. Idan. Arabi yang keempat. Kai. Kai. Nahwu qawlihi ta'ala. Contohnya firman Allah ta'ala. Kai. Farodadanahu ila ummihi. Kai taqarra ainuha. Perhatikan itu taqarra. Fil mudhari'nya kan. Taqarra. Asalnya adalah taqarru. Sebelum masuk kai. Tapi setelah masuk kai dia menjadi apa? Nasab. Taqarra. Dia menjadi taqarra. Ya, jelas sekali kalau ini mudah. Ini sebenarnya belajar huruf penasab sama dengan belajar huruf jer. Sebagaimana antum dapat huruf jer kan setelahnya di jer. Maka dapat huruf nasab setelahnya di nasab. Paham kan? Sama, enggak ada. Cuma bedanya huruf jer pada isim. Kalau alat nasab ini pada siapa? Fi'il. Itu saja bedanya. Itu saja bedanya. Kan belajar penyakit. Dia lebih mudah. Hafal penyakitnya dan tandanya antum sudah tahu sebelumnya. Al-Khamis. Yang kelima. Dari alat penasab yang belum sebutkan. Lamut ta'lil. Nama lain di sini. Lamut ta'lil. Kalau di matan lamu kai. Dibilang lamu kai atau lamu ta'lil sama saja. Sama saja. Itu maknanya sama. Sama saja maknanya. Kenapa dinamakan kai? Karena maknanya agar supaya. Kenapa dinamakan ta'lil? Maknanya agar supaya. Sama. Ini lamu ta'lil sebenarnya li. Tapi maknanya agar supaya. Maknanya agar supaya. Nahwu qawlihi ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi. Mana dia? Litubayyina. Kenapa nak? Kan ada li. Begitu dulu untuk sementara sekarang. Nanti kan ada pernyataan di akhir. Bahwa di sini bukan dia penasab. Ada pernyataan nanti insya Allah, sabar. Yang penting sekarang adalah litubayyina. Mansub karena ada siapa? Mansub kan ada siapa? Li. Kita ambil lagi lamul juhud. Baru kita lihat perbedaannya. Karena sama-sama li. As-sadisu yang keenam. Lamul juhud. Kalau ini lam. Kalau tadi maknanya agar supaya. Kalau ini maknanya juhud. Tidak. Maknanya apa? Tidak. Nah, ini jadi kata setelahnya itu menunjukkan maknanya. Kalau dia yang pertama maknanya apa? Agar supaya. Ya, lihat makna ayat tadi. Wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan kepadamu adzikra. Sunnah. Litubayyina linnas. Agar supaya kamu menjelaskan kepada manusia. Itu maknanya. Kalau lamul juhud tidak. Lamul juhud bermakna apa? Tidak. Perhatikan ucapan setelahnya. Karena ketika disebutkan lamul juhud, berarti kita harus membedakannya dengan lamul ta'lil. Hafal cirinya ini. Hafal cirinya lamul juhud saja. Setelah itu, berarti selain itu, maka lamul ta'lil. Kan dua li sekarang. Dua li. Perhatikan. Ala wa alamatuha dan tandanya. Jadi belum sebutkan tanda lamul juhud. Tandanya, tanda lamul juhud. Antus bako bimakana aulam yakun. Dia diawali oleh makana atau lam yakun. Artinya kalau antum dapat kata sebelumnya makana atau lam yakun. Kemudian ada li. Langsung bilang lam apa? Lamul juhud. Ini yang ditanyakan oleh Nabil kemarin. Paham Nabil? Jadi kalau ada makana, lafaz sebelumnya. Sebelum ada li. Setelahnya ada li masuk pada fi'il mudhari. Tapi sebelumnya ada kata apa? Makana atau lam yakun. Maka pastikan itu namanya lamul juhud. Bukan lamut ta'lil atau lamukai. Bukan. Paham ciri-cirinya nih? Sudah bisa dibedakan ini? Bisa ya? Lawannya adalah lamukai.
Yaitu kalau tidak ada makana atau tidak ada lamul juhud. Kan ada 3 sekarang. Ada 2 sekarang, nanti ada 3 dengan alat penjazm. 2 sekarang dari alat penasab. Li. 2 li. Ada li lamu ta'lil, lamu kai, ada li lamul juhud. Lamul juhud cirinya diawali oleh makana atau apa? Lam yakun. Ini ada di Quran, ada di hadis, di kalam Arab apalagi banyak. Contoh, beliau akan contohkan ayat. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum liyudhi'a. Lam apa itu? Hah? Kenapa bisa? Ada makana. Jadi gampang sekali. Ada makana. Sementara ayat tadi di atas. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Lam apa di situ? Lamu ta'lil atau lamu kai. Kenapa bisa? Tidak ada lam, tidak ada makana. Paham kan? Tidak ada juga siapa lam yakun. Jadi gampang sekali ini jadinya. Gampang sekali. Jadi wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan keimanan kalian. Ya, paham Ammar Qaddafi? Paham saudara? Lihat bukunya. Jadi jelas ya? Jadi paham arti ayat ya? Kalau tadi kan kami turunkan kepadamu az-zikir agar supaya kamu jelaskan kepada manusia. Kalau ini makanallahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan. Paham kan? Maknanya tidak. Tidak akan menelantarkan keimanan kalian. Jadi li hati-hati. Li bisa bermakna agar supaya, juga bisa bermakna tidak. Dari mana kita tahu nanti konteksnya? Kalau ada makana atau lam yakun, maka artikan apa? Tidak. Jelas? Jelas ini? Ini Masya Allah. Ini nanti berguna dalam baca kitab Gundul atau nanti suatu saat antum mau menerjemahkan. Antum mau menerjemahkan. Contoh lain. Wa qawlihi ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, lam yakunillahu liyaghfira lahum, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lihat, liyaghfira. Kenapa itu? Mansub, karena ada siapa? Li, itu dulu untuk tahap awal ini. Mansub karena ada siapa? Li. Lam apa di situ? Kalau antum ditanya, lam apa di situ? Lamul juhud. Kenapa bisa? Ada lam yakun. Ada siapa? Lam yakun. Terjemahan ini pasti tidak. Lihat artinya. Lam yakunillahu liyaghfir lahum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Tidak, tidak. Dipahami ini? Maknanya jadi apa? Tidak. Jelas jelas ini makna ayat? Ini karena lam di sini bukan lamu ta'lil. Nah, kalau lamu ta'lil antum akan terjemahkan agar supaya Allah mengampuni mereka. Paham? Di sini maknanya tidak. Paham Nabil? Sudah berarti bisa bedakan Nabil? Antara dua li? Yakin saudara? Ada pertanyaan ini. Karena kita akan keluar ini dari li. Karena hanya dua li yang menasab ilmu dari setelahnya. Lamu ta'lil dan lamul juhud. Itu tadi sudah. Tidak harus kita terjemahkan kana. Tadi sudah saya terjemahkan. Nah itulah li dan makana itu begitu terjemahannya. Iya kan? Karena itu mas banyak maknanya. Bisa bermakna menjadi, bisa bermakna adalah. Nanti itu mas kananya kita urus. Nah yang jelas kana di sini tidak diterjemahkan. Karena ada siapa? Li. Sudah cukup. Sudah cukup. Ada lagi? Iya. Iya. Kecuali nanti menjazem. Karena ada lagi nanti satu li. Tapi kan memang beda tugas. Ini kan kita berbicara penasab. Berbicara li yang menasab fil mudhari kan setelahnya. Kalau kita berbicara li yang menasab maka cuma dua. Yaitu lamu ta'lil
atau lamul juhud. Kalau tidak ada lamul juhud ciri-cirinya, ada sebelumnya makana atau lam yakun. Kalau tidak ada pasti yang satu. Adapun nanti yang ketiga menjazm. Paham kan? Kan cuma dua untuk dasar ini. Nanti kalau mau banyak ketiga lagi. Sudah dibilang begitu. Diawal oleh makana. Jangan dibilang lagi boleh saudaranya. Itu saja lafadznya. Makana atau lam yakun. Itu sudah dikasih lafadznya. Kecuali penulis bilang diawali oleh kana atau saudari-saudarinya. Baru kita pikir. Ini lafadznya langsung dikatakan. Diawali oleh makana atau lam yakun. Dah? Ada lagi? Bisa. Yang penting diawali oleh makana. Tidak apa-apa. Makanannya di sini. Li-nya di Jawa Mas Abdullah. Paham kan? Tidak apa-apa. Yang penting kan ada. Diawali. Kan nanti di paragraf. Kadang ini kan kebetulan pendek. Nanti kadang kalau di kitab satu paragraf panjang. 2 baris, 3 baris. Yang jelas kalau ada fi'il mudhari ada li. Cari sebelumnya. Ada makan atau lam yakun dalam paragraf itu atau tidak. Kalau tidak ada berarti lamu ta'lil. Paham kan? Ada lagi? Apa? Iya. Makanya makan Allahu. Lam yakunillahu. Kenapa dirofa? Khobarnya? Kan maksudnya Allah. Kenapa nih bilang khobarnya yakun? Isimnya saudara. Oh Masya Allah. Kita tanya Allahu sebagai apa? Antum malah tanya khobarnya mana? Maksudnya isimnya saja dulu. Isimnya Allahu. Kan begitu? Isimnya kana, isimnya yakun adalah Allahu. Maka dia marfu. Itu tidak perlu ditanyakan sebenarnya. Khobarnya mana? Jumlah. Khobar kan bisa berupa jumlah Nabi. Kan khobar ada 2 toh? Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah. Kan sudah kita pelajari di buku sebelumnya. Paham Nabi? Ada lagi? Belum tentu. Jangan begitu. Kan dia bilang, berarti kalau ada kana, ada makan, ada lam yakun pasti ada li. Belum tentu, terserah orang mau adakan atau tidak. Kan belum tentu ada fi'il mudhari. Tapi kalau ada li dengan fi'il mudhari, sebelumnya ada makana, lamul juhud. Jangan dibalik. Jangan dibalik, kalau ada kana pasti ada li. Enggak boleh begitu, terserah orang berbicara. Paham kan? Kita sekarang menentukan li ini li apa? Lamul juhud atau lamul ta'lil? Kalau ada makana atau lam yakun, lamul juhud. Begitu maksudnya. Paham kan? Ada lagi? Baik, kita lanjut. Ala penasab yang berikutnya. As-sabi' yang ke-7. Ala penasab yang ke-7. Hatta. Ala penasab yang ke-7 adalah hatta. Nahwu qawlihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Wasbir hatta yahkumallahu yahkuma. Paham ini? Itu poin kita di situ. Yahkuma. Kenapa yahkuma? Ya karena ada siapa? Hatta. Karena ada hatta. Itu dulu untuk tahap sekarang kan. Karena ada hatta. Walaupun nanti dia tidak menasab. Ya dia adalah tandanya kalau dia dinasab. Paham ya? Jelas ya? Mudah sekali. Mudah sekali. Banyak contoh di Quran kalau ini. Banyak juga contoh di Quran. As-samin yang ke-8. Fa'us sababiyah. Nah, ini nanti untuk mengeluarkan dari fa atof. Fa kalau atof kan maknanya maka. Fa kalau dia sebagai huruf atof yang kita pelajari sebelumnya terjemahannya apa? Maka di buku Miftah. Tapi ini fa bukan itu. Ini fa sababiyah. Fa yang bermakna sebab. Fa yang bermakna apa?
sebab. Ini yang kemarin juga Nabil tanyakan, gimana nanti bedakan dengan fa atau ada ketentuannya itu setelahnya. Fa'us sababiyah. Di antara menasab adalah fa sababiyah. Fa sababiyah. Tapi ada keharusannya. Al-waqi'atu fi jawabi nafin au tolabin. Yang terletak pada jawaban penafian atau tolab. Jawaban dari penafian atau tolab. Ini yang perlu dipahami. Artinya sebenarnya al-waqi'a fi jawab ini mungkin ucapan agak samar. Kalau seandainya belum ucapkan seperti di lamul juhud, itu yang paling bagus. Seperti ucapan ulama yang lain. Yaitu yang diawali oleh penafian atau tolab. Sama aja, cuman belum bilang apa? Yang terletak sebagai jawaban penafian. Jadi ada penafian sebelumnya. Atau tolab. Artinya diawali oleh penafian atau apa? Tolab. Yang diawali oleh penafian atau apa ini? Atau tolak. Iya. Penafian mudah ya. Sebenarnya kalau penafian mudah. Tolak ini kadang ada sedikit sulit dipikirkan. Jelas? Kita sebutkan dulu penafian ini dan tolak. Contohnya dulu. Jadi penafian itu kan bisa nanti la, ya, la apa? Lana nafi. La yang bermakna apa? Tidak. Penafian maksudnya tidak. Kata yang bermakna apa? Tidak. Kan begitu kan? Dia diawali oleh la, tapi tidak harus la. Semua kata yang bermakna tidak. Bisa nanti juga ma. Tahu kan bisa juga siapa? Ma. Jelas kan? Kalau sebelumnya ada kata penafian, kemudian ada fi'il mudhari yang diawali oleh fa, maka dinasab. Maka apa? Dinasab. Jelas ini kan? Maka dinasab. Demikian pula ini yang pertama. Demikian pula kalau diawali oleh kata yang bermakna tolak. Demikian pula kalau diawali oleh kata yang bermakna tolak. Yang bermakna perintah atau permintaan. Bermakna perintah atau apa? Atau permintaan. Ya. Dan kata yang bermakna tolak ini yang masalah. Dia semuanya ada 8. Kata yang bermakna tolak ini semuanya ada 8. Kalau nafi mudah. Kalau diawali oleh ma, diawali oleh la, selesai. Selesai. Iya. Misalnya ya, antum berkatakan, la ta'tini. La ta'tini. Iya. Fa. Misalnya. Ini kita baca. La ta'tini. Fatukroma. Fatukroma. Jangan kamu datang kepadaku. Maka dengan sebab itu kamu dimuliakan. Fa-nya apa? Sebab itu tukrom. Kamu dimuliakan. Kenapa kita artikan di? Karena sekarang saya buat contohnya fi'il apa ini? Fi'il majhul. Jangan, apa? Kamu tidak datang kepadaku. Fatukrom. Bukan jangan. Salah. Nafi. Kamu tidak datang kepadaku. Kamu tidak datang kepadaku. Fatukromu itu asalnya mu. Kemudian karena ada fa yang diawali oleh penafian. Maka ini tidak dibaca mu. Tapi apa? Ma.
Paham ini? Pertanyaannya, siapa penasabnya? Kan begitu pertanyaannya. Kita bilang di sini sekarang apa? Sababiyah. Kan artinya kamu tidak datang kepadaku. Nah, sebab itu kamu dimuliakan. Beliau bilang ini adalah jawaban karena ini jawaban dari sini. Ini jawaban, ini kan jawaban toh dari yang sini. Kan dia bilang, kamu tidak datang kepadaku. Sebab itu kamu dimuliakan. Berarti ini kan jawaban dari sini. Makanya boleh bilang apa? Jawaban. Padahal bisa juga dikatakan diawali dari siapa? Penafian. Ini bentuk pertama. Kalau diawali oleh penafian, maka dinasab setelah fa. Paham ini yang pertama? Ini yang paling sulit ini. Fa sababiyah. Dari Allah penasab. Kalau yang lainnya mudah sekali. Yang lainnya mudah. Kayak lamul juhud tadi. Itu dibilang sulit, mudah. Karena yang penting diawali oleh makana atau apa? Lam. Makana atau lam yakun. Selesai. Kan begitu. Tapi kalau ini diawali oleh penafian atau tolak. Penafian itu banyak. Ada la, ada ma, ada lan, nanti ada lam. Banyak penafiannya. Yang penting ada kata-kata yang bermakna tidak sebelumnya. Dipahami ini? Maka fi'il setelah fa dinasab. Tidak boleh antum rofa. Asalnya tadi di rofa, sekarang menjadi nasab. Fatuk kroma. Nanti ada contoh di ayat yang belum sebutkan. Nanti ada contoh di ayat. Paham ini Nafi? Paham ini Nafi? Jadi dinasab setelah fa. Karena diawali oleh siapa? Karena diawali oleh siapa? Penafian. Jelas ini? Abdullah Ihsan? Yakin? Kita pindah ke tolap. Tolap ada 8. Tolap ini ada 8. Jadi dia banyak sekali. Banyak. Ya, yang pertama tolap itu ya diawali oleh amr. Diawali oleh fi'il amr. Tapi fi'il amr tuh itu aslinya tolap, itu perintah. Kalau ada kata dia terletak setelah fa, sebelumnya ada kata amr. Sebelumnya ada fi'il amr. Pastikan maka dia adalah siapa? Mansub. Karena setelah fa. Misalnya kita katakan, ya. Misalnya apa? Kul. Anggaplah kalimat yang mudah. Kul. Ya. Fatash. Ya. Fatash ba'a. Lihat itu. Kul fatash ba'a. Apa artinya itu? Makanlah. Kul kan makanlah. Makanlah. Fatash ba'a. Kenapa ini fatash ba'a? Pertama kan mansub. Dengan siapa? Dengan fa kan, karena ada fa dia mansub. Untuk sekarang bilang saja begitu. Dia mansub karena terletak setelah apa? Fa. Fi'il mudhari. Mansub karena terletak setelah fa. Diawal oleh apa? Diawal oleh apa? Tolap. Apa tolapnya sekarang? Amr. Maka maknanya, makanlah. Sebab itu kamu akan kenyang. Fa sababiyah. Maknanya sebab. Sebab itu kamu akan kenyang. Sudah paham ini? Jelas ini? Itu tolap yang pertama. Dan ini ada 8. Yang pada dasarnya adalah yang penting diawali oleh tolap, kemudian ada fi'il mudhari kemasukan fa, mansub. Contohnya ini. Ini satu contoh. Yang lainnya nanti tinggal kias. Yang lainnya nanti tinggal kias. Dipahami nih? Paham ini? Jelas ini? Jelas atau belum? Siapa yang belum jelas? Makin jelas lagi. Di antara tolap yang kedua adalah nahi. Di antara tolap yang kedua adalah apa? Nahyun. Ini tidak apa-apa antum susah paham sekarang. Memang berusaha paham supaya nanti mudah. Karena akan diulang ini di kitab ketiga lagi nanti. Kitab keempat akan diulang lagi. Di awal oleh nahi. Tahu nahi kan? Kayak namanya nahi pasti apa? Pelarangan. Satu-satunya alatnya adalah siapa?
La. La. Misal antum katakan, la tanzil. Ya, antum bilang, la tanzil. Pasti sukun kan kalau nahi. Jangan kamu singgah. Jangan kamu singgah. Fa. Fatuk. Ri. Ya. Atau bisa antum buat majhul. Pokoknya maklum atau majhul, terserah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita huruf terakhir sekarang. Iya. Fatuk roma. Paham kan? Kenapa saya baca ma? Ada fa. Mansub. Diawali oleh siapa? Tolab. Bilang tolab. Yaitu nahi. Jangan kamu turun. Jangan kamu singgah. Sebab itu kamu dimuliakan. Sebab itu kamu dimuliakan. Ya, atau contoh ini tadi tapi antum jazm. La ta'tini. Jazm hilang ya-nya ini. La ta'tini fatukroma. Jangan kamu datang kepadaku, kamu akan dimuliakan. Kamu akan dimuliakan. Dipahami ini kan? Sebabnya. Jadi paham ini Arjun? Kenapa di jazm ini saudara dinasab? Lah, bukan. Kenapa dinasab? Karena fa. Tidak ada nasab karena tolab. Karena siapa? Fa. Terpenuhi syarat? Ini hanya syarat, bukan penasab. Itu syaratnya. Syaratnya diawali oleh apa? Apa? La. Paham kan? Diawali oleh apa? La. La apa itu? Tolab. Kan dia lana nahi. Paham ini kan? Di antara tolab adalah yang ketiga. Kalau dia diawali oleh istifham. Kalau diawali apa? Istifham. Ini contoh terakhir dulu untuk kita ya. Setelah itu kita akan baca nanti alat-alat tolab di catatan kakinya penulis. Di catatan kakinya penulis. Ini contoh terakhir. Kan semuanya ada 8. Kalau diawali oleh apa? Istifham. Apa istifham? Kata tanya. Kalau antum dapat kata tanya di sebelumnya. Kemudian ada fa. Setelah fa fi'il mudhari. Mansubkan. Mansubkan. Paham kan? Misal contoh ini tadi. Hal ta'tini. Hal ta'tini. Ya. Apa artinya itu? Apakah kamu tidak datang? Apakah kamu datang kepadaku? Paham kan? Fa. Tiba-tiba ada fa. Nah langsung. Sini. Fatukro. Kita baca apa ini? Fatukro. Ma. Kenapa ma? Ada fa. Jadi kalau ada fa fi'il mudhari'nya dinasab. Terus nanti pertanyaan gimana kalau tidak ada fa? Itu urusan nanti. Buku ketiga. Tidak ada di buku ini. Tidak ada di buku ini. Kalau tidak ada fa. Sekarang ini kalau ada fa. Kalau ada fa maka dinasab. Tapi syaratnya diawali oleh tolab. Apa tolabnya di sini? Ini hal. Hal ini kata tanya. Jadi kalau ada kata tanya itu disebut tolab. Itu disebut apa? Tolab. Inilah yang paling sering. Ada perintah amr, ada nahi larangan, ada apa? Istifham. Kalau antum dapat, ini baru 3. Sisa berapa? 5. Karena tolab ada 8. Tolab ada berapa? 8. Kalau antum dapat tolab sebelumnya, kemudian ada fa, setelah fa ada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya dinasab. Itu saja yang sederhana saja antum pahami sekarang. Sebelumnya atau antum langsung dapat begini. Setelahnya ada fi'il mudhari, diawali oleh fa. Paham kan? Diawali oleh siapa? Fa. Dan sebelumnya ada nafi atau apa? Tolab. Maka fi'il mudhari'nya apa? Mansub. Kalau tidak ada, maka itulah yang kemarin ditanya oleh Nabil. Maka dia atof. Kalau tidak ada sebelumnya penafian. Tidak ada tolab. Nah, maka fi'il mudhari. Fa-nya huruf apa? Atof. Paham maksudnya? Fa-nya huruf A? Atof. Jelas sekali kalau itu. Iya nah? Misalnya antum katakan. Yadhabu. Ya, antum katakan. Yadhabu Zaidun.
Yadhhabu Zaidun ila suki. Ya. Yadhhabu Zaidun ila suki. Apa artinya suki? Hah? Ya, Zaid pergi ke pasar. Ya. Fa yarji'u ila al-baiti. Lihat kalimatnya. Yadhhabu Zaidun ila suki fayarji'u ila al-baiti. Saya baca. Karena atof ke yadhhabu. Jadi Zaid pergi ke pasar, kemudian langsung kembali ke rumah. Fa itu kan menunjukkan dia kembali tanpa perantara, itu huruf atof. Paham ini? Bukan artinya Zaid pergi ke pasar, sebab itu dia kembali ke rumah. Bukan, itu kalau ada apa di depannya? Dari apa, ada apa di depannya? Kalau ada di depannya siapa? Penafian atau apa? Tolab. Kalau seandainya di sini adalah sudah yarji'ah. Paham kan? Ada tolab misalnya hal. Oh yarji'ah. Ini tidak ada apa-apa di sini. Maka di sini fa-nya huruf apa? Huruf atof. Maka bacaan setelah fa sama dengan sebelumnya. Paham ini? Jadi perhatikan itu syarat. Itu syarat penting. Jadi sebelumnya harus ada penafian atau apa? Tolab. Tolab ada berapa? 8. Itu saja dulu dipahami. 3 itu tadi contohnya. Ada amar, nahi, istifham. Sisa 5 ada di catatan kaki. Sisa 5 ada di catatan kaki. Lihat. Catatan kakinya nomor 4. Catatan kakinya nomor 4. Sudah? Itu al-waqi'atu fi jawabi nafin au tolab. Yang terletak pada jawaban penafian atau tolab. Garis itu dilingkari catatan kakinya. Supaya antum tahu tolab. Karena belum tidak sebutkan di atas. Sebagian pensyarah dia langsung sebutkan di atas. Sekarang belum jadikan catatan kaki. Paham kan? Sebagian yang lain dia sebutkan semua di syarah. Bukan dijadikan sebagai catatan kaki. Penulis jadikan di bawah. Lihat, at-talabu yakunu bil amri. 1. Tolab itu bisa ada dengan adanya amr, fil amr. Wad doa, doa. Ini juga sering ya, butuh saya contohkan misalnya, butuh kita contohkan supaya antum paham. Kalau ada doa, misalnya antum katakan ya, Robbi, Robbi wafiqoni. Rob, beri saya taufik. Fa'amalam solihan. Nah lihat. Robbi wafiqoni. Ya Rob, beri saya taufik. Fa'amala soliha. Dengan sebab itu, saya akan beramal soleh. Paham artinya? Dengan sebab. Fa'amala. Kenapa lah? Ada siapa? Fa. Apa syaratnya terpenuhi? Terpenuhi. Dia boleh apa? Tolab. Mana tolabnya? Doa. Dia berdoa. Ya Rob, beri saya taufik. Saya akan amal soleh. Paham ini? Jadi a'mala ini nih. A'mala. Paham ini? Mansub. Jelas ya? Jelas ini ya? Masya Allah. Jadi ada doa. Wan nahi tadi sudah. Ada larangan. Wal istifham. Ada kata tanya. Ada kata tanya. Ya. Wal ard. Wal ard. Arad. Arad itu meminta dengan halus. Meminta dengan halus. Nah. Kan berarti maksud juga meminta kan. Arad meminta dengan halus. Paham Nabil meminta dengan halus? Misalnya saya bilang kepada Nabil, tidakkah kamu datang kepadaku? Sehingga saya akan memuliakanmu. Dia tidak bilang begini, datanglah. Kalau itu jelas perintah. Ini dia bilang apa? Tidakkah kamu datang?
Paham ini? Mereka bilang, mereka contohkan, ala, biasanya dia pakai ala. Ala tazuruna. Ala tazuruna. Tidakkah kamu berkunjung kepada kami? Nah, kemudian fanukrimak misalnya. Fanukrimak. Fanukrimaka. Tidakkah kamu berkunjung kepada kami? Fanukrimak. Sebab itu kami akan memuliakanmu. Kami akan memuliakanmu. Ada nukrimak. Nu itu kami. Jadi dia bilang, ala tazuruna. Tidakkah kamu menziarahi kami? Kami akan memuliakanmu. Sebab itu. Paham ini? Jadi dia minta ini sebenarnya. Tapi dia minta dengan apa? Dia minta dengan apa? Halus. Dia minta dengan halus. Lawannya. Wat-tahdid. Termasuk tolak adalah tahdid. Meminta dengan paksa. Meminta dengan paksa. Iya. Alatnya meminta dengan halus. Orang Arab biasanya pakai ala. Orang Arab biasanya pakai apa? Ala. Meminta dengan paksa. Orang Arab biasanya pakai halla. Halla. Paham ini? Jadi ke ala tinggal diganti halla. Halla tazuruna. Fanukrimak. Dia paksa. Kunjungi kami. Sebabnya kami akan memuliakanmu. Nah, dia minta dengan apa? Ini kalau di arti Arab dia bilang tolab bi'iz'aj. Meminta dengan desakan. Kunjungi kami akan memuliakanmu. Paham maksudnya? Dia minta dengan apa? Paksa, penuh dengan desakan. Dipahami ini? Nah, itu juga namanya meminta. Sehingga tolab. Sehingga tolab. Yang berikutnya yang ke-6. Yang ke berapa? 7. Yang ke-7. At-tamanni. Termasuk tolab adalah tamanni. Mengharapkan sesuatu. Ya. Yang mustahil terjadi. Atau sulit. Tidak mustahil tapi sulit. Ya. Dia bilang. Di mana lagi kita contohnya? Sini saja. Biasanya alatnya kalau tamanni laita. Satu-satunya alat tamanni adalah siapa? Laita. Laita artinya seandainya. Laita limalan. Laita limalan. Seandainya saya punya harta. Atta sodako. Dia bilang. Laita limalan. Seandainya saya punya harta. Fa'ata sodda. Koku. Dia bilang. Kalau saya punya harta. Saya akan bersedekah. Sekarang dia lagi mu'dim. Dia orang yang tidak punya. Tapi dia ngomong begitu. Ya mustahil terjadi atau paling tidak apa? Susah terjadi. Seandainya saya punya harta. Saya akan maka sebab itu saya akan bersedekah. Jadi kata fa'ata soddaqo mansub karena setelah siapa? Fa diawali oleh siapa? Laita. Siapa laita? Tamanni. Dipahami nih? Laita tamanni. Terakhir tolap. Taroji. Terakhir dari tolap adalah taroji. Bermakna roja harapan. Berharap. Dan alatnya taroji adalah la'alla. Alatnya taroji adalah siapa? La'alla. Nah, alatnya itu. Biasanya kalau orang berharap, dia pakaikan apa? La'alla. Walaupun nanti ada kata lain, asa. Ada kata apa? Asa. Ini dia. Lihat misalnya. La'alla Zaidun qadimun. La'alla Zaidan. Kan la'alla temannya inna. Amalkan dulu sama dengan laita di sana. Beramal temannya
Inna. La'alla Zaidan qadimun. Fa. Tiba-tiba ada fa setelahnya. Kemudian ada fi'il mudhari. Fanukri. Mu atau ma? Mu atau ma? Ma. Kalau ada fa fi'il mudhari setelahnya ada sebelumnya ada tolab, yaitu sekarang ada taroji, maka fanukrimahu. Semoga Zaid datang. Sebab itu kami akan memuliakannya. Hu adalah apa? Nya. Hu ini nya. Paham ini? Jadi nukrima mansub karena ada siapa? Fa. Yang diawali siapa? Tolab. Mana tolabnya? La'alla. La'alla itu huruf apa? Taroji. Ini dia bilang tolab. Ini disebut tolab. 8. 8 ini disebut apa? Tolab. Ini harus antum pahami baik-baik ini. Karena ada lagi nanti bahasanya tolab. Di waw, ma'iyah. Jadi kapan ada fi'il mudhari terletak setelah fa diawali oleh nafi atau tolab, maka fi'il mudhari dinasab. Tinggal nafi itu antum harus pahami, tolab antum harus pahami. Tolab ada berapa? 8. Nafi 1 kan begitu. Berarti jika diawali oleh salah satu dari 9 perkara. Kalau ada fi'il mudhari, nah dimasuki oleh siapa? Fa. Sebelumnya ada salah satu dari 9 perkara. Kenapa saya bilang 9 perkara? Karena tolab ada 8 tambah nafi berarti semuanya 9. Semuanya 9. Jelas kan? Maka fi'il mudhari'nya dinasab oleh fa itu. Jelas ini? Paham ini Nabil? Ini dia, selesai. Itu untuk sementara itu dulu. Besok insya Allah nanti kemudian berikutnya baru contoh lagi. Dari di atas. Dari yang di atas. Kita baca lanjutannya. Yang penting ditahu dulu fa sababi apa. Karena pasangannya nanti waw ma'iyah. Antum kalau baca lagi nanti waw ma'iyah sama dengan fa. Terletak dalam jawabannya nafi atau tolab. Jadi antum harus pahami baik-baik dulu ini. Nanti di mutamimah buku setelah ini juga dibahas lagi. Terletak setelah nafi atau tolab. Ya ini juga harus kuat dulu. Tolab ada 8. Ingat. Amar, nahi, doa, istifham. 4 ini. Amar, nahi, doa, istifham. Paham kan? Setelah itu apa? Hah? Ard, meminta dengan halus. Tahdid, meminta dengan paksaan. Terus. Tamanni taroji. Berapa itu? 8. Mudah sekali. Itu harus dihafal itu tempatnya. Supaya nanti di kitab berikutnya lagi sudah dipahami. Jelas ya? Sudah ini? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjut lagi di hari Senin. Ya, melanjutkan pembahasan fa, sababiyah, dan sampai penasab yang ke-10. Setelah itu kita akan baca pernyataan penulis ya dari 10 alat penasab itu. Ada pertanyaan? Menjadi. Mana tadi itu antum baca? Mana itu? Oh di catatan kaki. At-tolabu yakunu. Tolab itu ada. Kalau itu ada. Tolab itu ada. Karena yakunu maknanya menjadi, ada, adalah. Banyak maknanya. Tapi masalahnya di buku dasar belum dikasih tahu itu. Jadi at-tolabu yakunu. Tolab itu ada. Bi dengan amar, doa, nahi, istifham, ard, tahdid, tamanni, taroji. Paham ya? Berharap.
Tamanni yang angan-angan. Berangan-angan itu yang tamanni. Kalau amar jelas berarti ya. Ada perintah fil amar. Kemudian doa. Ada makna doa. Ada contoh. Ada nahi, ada istifham. Istifham kata tanya. Ada lagi? Nafi sama nahi. Maknanya artinya. Kalau nafi tidak. Kalau nahi jangan. Pakai N. Tidak pakai NG. Pak Mustaz. Jadi jangan. Bukan jangan. Kalau itu ayam. Bahasa Makassar. Jadi kalau nafi tidak. Kalau nahi jangan. Jadi kalau ada kata maknanya jangan itu namanya nahi. Kalau ada kata maknanya tidak berarti nafi. Semua kata yang bermakna tidak dinamakan nafiyun. Harfu nafyin. Huruf penafian. Kalau kata maknanya larangan maka nanti namanya harfu nahyin. Huruf larangan. Sudah? Duluan. Tahdid. Ganti saja ala dengan halla. Hapus saja. Tadi itu contoh yang ala. Ala tazuruna. Nah, ala tazuruna itu namanya apa? Art. Menawarkan. Art itu hanya menawarkan. Art itu apa? Meminta dengan halus artinya apa? Dia tawarkan. Sehingga ki. Begitu kalau orang Makassar. Sehingga ki. Padahal. Dah? Paham kan? Itu namanya meminta dengan apa? Halus. Kalau tahdid apa? Paksa. Sehingga dia pergi tarik tangannya. Sini dulu masuk. Itu namanya tahdid. Sudah ini? Sudah? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Jangan lupa. Sebelumnya itu. Hari apa ini? Alhamdulillah. Jangan lupa. Ini hari Kamis. Dah. Alhamdulillah. Silakan besok main bola. Dah. Di sebelah. Luas itu lapangannya. Masih ada bolanya? Masih ada. Tapi hari Senin murojaah. Paham tak? Jawab pertanyaannya. Alhamdulillah. Murojaah sama temannya ya. Murojaah sama temannya. Karena kita tidak tahu salah kalau tidak ada teman. Tidak tahu kita salah kalau tidak ada kawannya. Harus ada paling tidak seorang yang tempat kita bersama. Beda kalau nanti kalau kita sudah ahli. Dah? Sudah ahli, aman. Alhamdulillah. Paham kan? Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.